yang tidak ingin kami terjadi di hari H, karena seringnya terjadi seperti itu. Kami komunikasi di hari sebelumnya dengan ini, ternyata di hari H dengan ini. Nah, itu yang mungkin tidak ingin kami harapkan. Jadi tadi di Masjid At-Taqwa ada Bapak Muklis, terus kemudian di Al-Waqar ada Mas Heru dan Mas Hafaz. Insya Allah nanti saya ini Majelis Riyatul Jannah ada Pak Agus dan Gus Yoyo, nanti insya Allah kami komunikasi dengan jenengan ya. Terus kemudian Masjid Muhajirin Araya ada Pak Agus juga. Nggih, Bapak Agus. Kalih sinten? Nah, Bapak Heru nggih. Insyaallah nanti kami komunikasinya langsung dengan Bapak Agus. Nggih, Bapak Agus nggih. Bapak Agus dari Masjid Muhajirin. Jadi kami nanti di Masjid Muhajirin tidak menghubungi selain Bapak Agus gitu. Mau tanya sound, mau tanya karpet, mau tanya toilet dan lain sebagainya, kami tanyanya ke Pak Agus langsung. Kalau Pak Agus mengarahkan ke sana, kami ikut ke sana, seperti itu. Terus kemudian di Masjid Umar bin Khattab ada Bapak Kurnia. Nah, Bapak Kurnia nanti kami juga akan koordinasi dengan kawan-kawannya juga seperti itu. Tapi tanggung jawab di Masjid UBK ada di Pak Kurnia. Kami tidak ingin terjadi apa-apa. Ketika Pak Kurnia bilang tidak, kami tidak akan menyarankan teman-teman kita untuk bergerak seperti ini. Contoh mungkin ya, Bapak Kurnia boleh nggak ini kursi dipindah? Bapak Kurnia sudah bilang iya, tapi krunya yang lain mengatakan tidak. Lah, otomatis kita harus pindah, karena kita mau menyatakan iya, mau pindah itu mungkin karena disuruh sehnya, disuruh timnya saya, itu juga kami akan sampaikan seperti itu. Mohon maaf Bapak Kurnia, ini kursinya sepertinya tidak di sini, harus di sini. Saya langsung komunikasi dengan Bapak Kurnia. Bapak Kurnia memerintahkan teman-temannya seperti itu. Kalau nanti simpang siur saya ke anak buahnya Pak Kurnia, pasti Pak Kurnia nanti marah. Nah, tapi kalau sudah satu pintu itu enak seperti itu. Itu mungkin sebagai contoh saja. Kami tidak ingin terjadi kesalahpahaman agar setelah kajian Syekh Ali Jaber ini yang safari dakwah yang kami ambil temanya adalah ukhuwah semuanya, tidak ingin setelah kajiannya beliau malah ukhuwah kita yang berantakan seperti itu. Kemudian bisa dibawakan lagi Mas Isan. Terus kemudian Masjid Ahmad Yani. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu kita tahu. Masjid Ahmad Yani bukan tanggung jawab kami, perlu diketahui, karena ini ditata langsung oleh teman-teman YDSF. Jadi bukan tanggung jawab kami, jadi makanya kami tidak undang rapat di sini, karena memang bukan kami yang melobi Ahmad Yani seperti itu. Terus kemudian Masjid Baitur Rahmah Saujajar ada Bapak Sehu nggak datang? Oh, oke. Sama MT Al-Firdaus ya, nanti berkolaborasi, ada majelis taklimnya seperti di Al-Huda, ada Aridwan dan lain sebagainya. Jadi nanti di masjid mana itu tadi, Baitur Rahmah, nanti kami hubungan langsung Pak Sehu sama Abu Rafi ya. Terus kemudian nah ini juga Masjid Ramadan Gria Santa, juga bukan tanggung jawab kami. Seperti itu. Jadi kami nanti tidak ikut mengatur apapun yang terjadi di sana. Masjid Gria Santa itu teman-teman YDSF seperti itu. Bukan kami mengelompok-kelompokkan, cuma punya tanggung jawabnya masing-masing. Kami bertanggung jawab di 8 titik itu tadi. Terus kemudian ada Masjid Darul Mutakin Singosari, Dengkol. Ada? Oh nggih, Bapak Budi nggih. Nanti kami langsung komunikasi dengan Bapak Budi. Seperti itu. Terus kemudian Masjid Al-Huda Embong Arab. Nah, ini dari Majelis Aridwan. Ini nanti kalau ini lobbynya saya langsung ke Habib Jamal. Apapun itu yang diperintahkan Habib Jamal, kami sampaikan wa ta'ala kepada beliau. Nah, terus tapi ada bawaannya yang diutus untuk komunikasi dengan kami. Ada namanya kemarin Mas Umam dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kami perlu kuncinya atau perlu orang yang mengatakan iya dan tidak, yaitu Habib Jamal seperti itu. Terus kemudian nah ini juga Pondok Darul Fikri. Ini Pondok Darul Fikri bukan kami yang melobi, cuma kemarin dari teman-teman Pondok Darul Fikri menghubungi kami untuk meminta bantuan terkait pengurusan pemberitahuan di Polres. Tapi alhamdulillah malam ini kita undang, ada Mas Ari dari Darul Fikri yang tadi malam minta bantuan kepada kami. Jadi terus kemudian SOP-nya dan lain sebagainya. Nah, itu bukan dari YDSF, tapi ada kenalannya Syekh langsung. Jadi saya tekankan sekali lagi, ini jadwal murni bukan dari kami semua.
yang awalnya diberikan kepada kami 100%, Mas Randy saya kasih jadwalnya, teman-teman di Jero United saya kasih jadwalnya, Mas bisa diturunkan, bisa ditunjukkan logo, Mas bukan di atas, MDN. Nah ini perlu diketahui, logo MDN, Majelis Duha Nasional, ini yang perlu harus diketahui, ini yang IO-nya dari Syekh Ali Jaber. Itu perlu harus diketahui, bukan kami hanya menyambungkan. Ini kebetulan Majelis Duha Nasional sudah bekerja sama dengan kami 4 kali, Habib Al-Habsyi 2 kali, terus kemudian Syekh Ali Jaber, dan kemarin Ustaz Zauki. Ini kenapa kami sampaikan seperti ini, agar tidak terjadi salah paham ke depannya, seperti itu. Jadi Majelis Duha Nasional yang bawa Syekh Ali Jaber dikasihkan ke kami tawarkan kepada Masjid Semalang Raya. Sudah kami tata dari awal, mulai pertengahan Agustus, masjid mulai dari Batu, At-Taqwa, terus turun ke Al-Waqor, turun ke Riyadul Jannah, terus kemudian di daerah Malang, terus agar beliau tidak meloncat-meloncat dari At-Taqwa ke Araya, dari Araya masuk lagi ke Pendem, dari Pendem besoknya ke Kepanjen. Tidak, kami juga paham ingin senyaman mungkin syekhnya dakwah di Malang ini sesuai dengan alur perjalanannya, tidak bolak-balik seperti itu. Makanya dari awal sudah kita tata Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Waqor, Riyadul Jannah dan lain sebagainya. Sudah kita dealkan di beberapa tempat, mungkin bisa di Riyadul Jannah, mungkin bisa Gus Yoyon atau Ustaz Agus, kita ngelobi antara batal dan tidak sudah berapa kali. Ada kita pertemuan tatap muka untuk mengefikan jadwal ini kurang lebih 5 kali. Itu perjuangan kami dengan Riyadul Jannah untuk disetorkan ke Majelis Duha. Karena semua masjid yang sudah kita list, kita setorkan ke Majelis Duha. Itu belum tentu disetujui. Entah itu dari waktunya, dari jamnya, dari tempatnya, dari temanya, dari ininya dan lain sebagainya, itu belum tentu disetujui. Nah seperti itu, kami ingin sampaikan seperti itu. Kita sudah tata rapi sedemikian rupa, dibatalkan oleh teman-teman, bukan dibatalkan, ada beberapa yang perlu dikoreksi. Akhirnya, Mas tolong tampilkan jadwalnya, Mas. Akhirnya terjadilah jadwal seperti ini. Ini perjuangan yang sangat tinggi. Teman-teman yang sudah melobi, perjuangannya sangat tinggi. Jadi ini baru kemarin. Flyer yang pertama itu masih ada buktinya. Ba'da subuh, Mas Alvan yang desain pertama ba'da subuh. Baru 2 hari kemarin dikabari kalau syekhnya ternyata datangnya landingnya jam 8 pagi. Kan otomatis kita harus merubah dan mengkomunikasikan lagi dan lain sebagainya. Itu yang menjadi titik berat bagi kami. Terus kami ngomongnya ke masjid tersebut seperti apa yang bersangkutan. Kami harus menggeser jadwal-jadwal lainnya yang sudah kita tata. Makanya dari itu kemarin kita sudah tawarkan kepada Masjid At-Taqwa, kepada langsung Ami Gures, Habib Gures, mohon maaf ini jadwal di At-Taqwa digeser duhur, apakah masih berkenan untuk Syekh ngisi di sana? Kalau berkenan monggo, tidak berkenan tidak apa-apa. Akhirnya pihak yang mengatakan iya dan tidak di At-Taqwa, iya enggak apa-apa Mas, pokoknya jangan dibatalkan asalkan ada. Ya sudah terjadi seperti ini. Jadi tidak perlu minta dirubah dan lain sebagainya. Sudah kita sampaikan dari awal, ini jadwal sudah kita tata rapi, tapi ada hal-hal seperti itu tadi. Itu makanya kita yang menata, kita yang berencana, Allah yang menentukan. Ya mungkin ini sudah takdirnya seperti itu. Jadi kami mohon maaf, kami tidak bisa merubah satupun jadwal yang ada di sini. Itu yang ingin kami tekankan. Karena kami bukan berhubungan dengan tim juga, kami langsung berhubungan dengan timnya Syekh Ali Jaber. Jadi seperti itu. Terus kemudian tadi ada bukan masalah jamaah banyak dan tidak, tapi ini sudah kita harus hargai. Syekh Ali Jaber mau datang dan memang coba mungkin bisa digeser ke bawah Mas Ihsan, mungkin bisa digeser ke bawah, tidak ada jadwal maghrib karena beliau tidak berkenan maghrib ngisi karena nanti akan terputus di sholat isya, itu bisa dipahami terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Terus kemudian saya tekankan lagi, saya jelaskan seperti ini, memang seperti ini realnya. Jangankan ini masih ada tambahan lagi, coba di bawah. Stop, bawah. Ini nanti hari Selasa ada tambahan lagi. Ba'da subuh, barusan sore tadi, baru diupdate di Masjid Al-Ikhlas. Ada Masjid Al-Ikhlas? Bisa, baru sore ini kami kabari. Nah, yaitu seperti itulah.
alur dari apa yang kita tata, seperti itu. Baru sore tadi dapat jadwal Selasa duha. Ini nanti juga akan berkembang karena kabarnya Syekh Ali Jaber akan meninggalkan Malang Rabu 14 pagi. Otomatis isaknya masih ada waktu. Itu nanti terus berubah lagi. Penambahan bukan pengurangan sudahnya, penambahan jadwal update terus seperti itu. Nah, di situ kami juga harus siapkan mental. Gimana ini nanti mencari titik, Mas, Syekh Ali Jaber pingin ada tambahan titik. Kita langsung kontak-kontak masjid yang masih berkenan ingin syekhnya dihadirkan seperti itu. Nah, ini sementara sudah ada tambahan list subuh tanggal Selasa 13 Agustus subuh ada di Masjid Al-Ikhlas Raya Langsep seperti itu. Itu tidak bisa ditukar dan lain sebagainya karena sudah masuk di jadwal syekhnya. Jadi kita melewati 2 pintu, majelis duha nasional, terus kemudian asistennya syekh langsung. Kami berkomunikasi masukkan jadwal ke majelis duha saran lagi ke asistennya ke syekhnya. Terus nanti melewati pintu yang begitu panjang untuk mendapatkan jadwal seperti ini. Jadi mohon dengan kerendahan hatinya untuk menghargai jadwal yang sudah ditata. Kalaupun malam ini ada yang tidak berkenan di jadwal ini, mungkin bisa diputuskan hari ini, kami bisa segera sampaikan kepada syekhnya, seperti kepada tim syekhnya. Oh mohon maaf, mungkin Pondok Darul Fikri mungkin ya, jadikan contoh, kami tidak berkenan gini-gini. Monggo silakan disampaikan. Nanti bisa kami sampaikan seperti itu. Oh ada SOP dan lain sebagainya yang tidak cocok. Monggo itu. Dan kalau sudah jadwal tidak ada masalah, semoga tidak dipermasalahkan. Jadi saya ulangi sekali lagi, jadwal sudah tidak bisa dirubah kembali. Masjid manapun, siapapun tidak bisa merubah. Seperti itu. Dan yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu kami ingin bertanya kepada semua masjid yang kami handle, yang kami lobby, apakah pemberitahuan keramaian RT sama RW dan kelurahan sudah diurus, sudah mendapatkan izin? Sampun semua nggih? Aman nggih? Nggih. Oh nggih. Kalau dari Dengkol ini, yang ini Masjid Darul Mutakin, ini minta bukti dari kami kalau kami sudah menyampaikan izin kepada Kapolres Kepanjen, ikut kabupaten. Nah, alhamdulillah tadi pagi sudah diantarkan oleh Bapak Karin di ini mungkin nanti bisa minta buktinya ya. Itu. Insya Allah sudah aman. Alhamdulillah semua perizinan tadi ya sudah saya sampaikan, semua perizinan bukan perizinan, saya ulangi lagi, semua pemberitahuan ke Kepanjen, ke Polres sama Kapolresta sudah. Tapi untuk yang Batu, karena kemarin ada antara iya dan tidak, insya Allah ketika malam ini sudah fix, kita sampaikan besok. Suratnya sudah ada di tas, tinggal ngantar saja, seperti itu. Jadi insya Allah untuk ketika pemberitahuan keramaian itu saya tanggung jawab, saya berikan kepada masing-masing masjid ataupun masing-masing komunitas yang mengadakan. Contoh mungkin di Riyadul Jannah, monggo silakan izin ke RT RW kelurahan sekitar, izin sendiri. Nanti ketika izin sudah lolos baru kami tampilkan seperti itu. Insya Allah ketika saya sudah menyampaikan ke Kapolres perizinan di RT RW kelurahan saya sudah beres seperti itu. Terus kemudian keamanan. Nah, keamanan yang diperlukan di sini adalah ini yang paling penting. Jadi keamanan dari syekhnya sendiri insya Allah sampai detik ini kabarnya tidak berubah dari awal. Beliau punya pengaman sendiri, punya patwal sendiri. Jadi tidak perlu masjid A menjemput ke masjid B, tidak perlu. Nanti syekhnya dengan timnya akan datang sendiri. Jadi masing-masing masjid tinggal standby saja di masjidnya masing-masing, di masjid taklimnya masing-masing. Nanti contoh dari At-Taqwa, nanti tinggal di At-Taqwa saja, nanti di Al-Waqor tinggal nunggu di Al-Waqor. Nanti ada timnya. Nah, untuk keamanannya yang ada kita mengundang FPI, mengundang BAT, mengundang JAS, mengundang teman-teman Banser, dan tadi disampaikan ada sahabat dari Kokam, itu hanya membantu mengamankan di sekitaran masjidnya saja. Kalau untuk yang di dalam masjid, syekhnya di depan, terus kemudian di kanan kiri itu dari beliau sendiri.
Jadi kita tidak perlu menyiapkan untuk itu. Insya Allah semuanya di handle oleh keamanan ring satunya di handle oleh timnya sendiri. Jadi kalau itu sampai saat ini yang disampaikan kepada kami, Mas, untuk ring satu di dalam tidak usah dijaga dari pengamanan lokal. Cukup ketika ada pengaman lokal, bisa di pintu, bisa di tempat masuk untuk mengarahkan sama mengamankan dari luar. Insya Allah di dalam sudah aman terkendali. Kami nggak tahu jumlahnya berapanya, itu yang disampaikan dari kami sampai saat ini. Sampai saat ini hotel, tempat makan dan lain sebagainya tidak disampaikan kepada kami. Karena apa? Mungkin untuk keamanannya beliau. Hotel, penginapannya di mana tidak disampaikan kepada kami. Kami hanya sebatas kami membantu masjid tersebut untuk menunggu timnya, seperti itu sudah. Contoh nanti kami ketika di Umar bin Khattab di Kepanjen sudah kami datang menunggu nanti timnya Syekh, kita arahkan ini panitianya dan ini masjidnya, sudah sebatas itu tugas kami, seperti itu. Dan menjawab atau ketika ada dari DKM masjid mau tanya, Mas nanti Syekhnya makan atau enggak gini-gini, itu nanti lewat kami dulu baru kami sampaikan kepada timnya, seperti itu alurnya. Terus kemudian untuk keamanan masjid masing-masing dari teman-teman keamanan FPI, Kokam, kemudian JAS, monggo nanti diaturkan dari timnya sendiri mau mengamankan di masjid mana saja, seperti itu. Samanya dari JAS, oh ya sudah, saya mau menginstruksikan anak buah saya untuk menjaga di semua titik, monggo silahkan. Kami hanya ingin meminta bantuan saja, tergantung di mananya, monggo silahkan. Kalau teman-teman FPI kemarin sudah setor jadwal tanggal ini jam segini di masjid ini, kami bisa jaga, Mas Randy. Tadi Habib Nabil sebagai ketuanya tadi menyampaikan kepada saya sudah memberikan catatan jadwalnya mau menjaga di mana seperti itu. Terus kemudian insya Allah sudah paham ya dari izin keramaian tadi, entah itu RT, entah itu Kapolres atau Kapolresta, sudah nggih? Terus kemudian masuk yang kedua tadi keamanan dari timnya sendiri maupun dari lokal. Nah nanti dari RJ mau ada patwalnya sendiri, monggo silakan. Mau dibikin pagar betis dan lain sebagainya itu silakan. Yang penting dari timnya sudah ada pengawal, dari syekhnya sudah ada pengawalnya. Kita hanya membantu untuk memasukkan jadwal, mengiringi beliau saja, seperti itu. Jadi alhamdulillah tugas dari panitia setiap masjid agak ringan untuk masalah keamanan, seperti itu. Terus kemudian ketiga yaitu tanggung jawab setiap masjid atau majelis taklim. Jadi tanggung jawabnya nanti bagaimana menata randon, seperti itu yang menjadi agar tidak terjadi miss. Tanggung jawab masjid satu, mengkondisikan agar ketika di hari H bisa memobilisasi jamaah sebanyak-banyaknya. Disampaikan kepada jamaah kalau hari ini tanggal ini ada Syekh Ali Jaber datang ke masjid kami, monggo silakan yang mau hadir dan lain sebagainya. Dan yang paling penting untuk setiap masjid tidak dibatasi mau pakai protokol kesehatan ataupun hanya diimbau. Yang penting di poster kami sudah kita beri protokol kesehatan seperti itu. Entah itu nanti sholatnya mau berjarak atau tidak, kita serahkan kepada DKM-nya masjid masing-masing. Seperti itu. Karena itu tanggung jawab masjidnya masing-masing. Mau jamaah nanti di physical distance, pakai masker. Tapi yang paling penting adalah agar kita juga mematuhi peraturan pemerintah. Yang paling wajib yaitu memakai masker dan mungkin disiapkan hand sanitizer. Seperti itu. Mungkin itu yang yang disampaikan dari timnya Syekh, seperti itu. Terus kemudian jadi insya Allah nanti masjidnya mau dempet softnya atau enggak karena kondisi pandemi yang seperti ini, dan kami sampaikan mencari masjid seperti ini yang bisa ditempati ketika pandemi sangat susah, seperti itu. Dan alhamdulillah ini masjidnya alhamdulillah semoga diberkahi oleh Allah, seperti itu. Dan insya Allah aman nggih terkait protokol kesehatan, insya Allah dipahami nggih. Ya. Terus kemudian yang ini randon, kita masuk randon. Jadi Mas tolong dimunculkan randonnya yang di proposal. Jadi ada randon. Nah, randonnya di belakang. Ini
Ini proposal yang diberikan kepada kami, kerjasama kami dengan Majelis Duha Nasional seperti. Jadi bukan kami yang mengarang, bukan kami, kita mengikuti semua prosedur yang ada di sini. Ketika satu masjid, satu majelis taklim tidak sesuai dengan apa yang ada di proposal ini, itu tidak bisa saya tidak bisa mengisi di situ, seperti itu. Makanya kemarin ada beberapa masjid, majelis taklim yang kita lobby, ternyata tidak bisa disesuaikan dengan ini, ya mundur. Tapi ada beberapa yang memang harus mengikuti ini, seperti itu. Dan kemudian yang ingin kami sampaikan adalah rundownnya seperti ini, susunan acaranya. Pembukaan MC nanti itu dari masing-masing masjid. Siapapun nanti MC-nya seperti itu. Terus pembacaan ayat suci Al-Quran, tilawah, monggo silahkan. Terus kemudian sambutan ketua panitia jika ada, jika tidak ada langsung. Terus kemudian, nah ini nanti bisa dibolak-balik antara timnya Syekh akan menyampaikan programnya ataupun Syekhnya akan mengisi dulu. Itu nanti fleksibel seperti itu. Ketika kondisi nanti kondisinya kayaknya Syekh ini akan ngisi dulu, ya akan ngisi dulu. Nanti penjelasan programnya di terakhir, nanti seperti itu. Nah, di sini ada pengantar program dari tim Majelis Duha. Nah, itu yang Mas coba buka Mas Isan. Markas 100 tahfidz. Jadi ini program yang dibawa Syekh Ali Jaber dan timnya. Jadi beliau safari dakwah mulai dari Sabang sampai Merauke selama 1 tahun ini ditemani teman-teman Majelis Duha Nasional dan Mas agak ke bawah judulnya Mas, judulnya. Di bawah berarti di bawah. Nah, judulnya adalah 1 juta penghafal Al-Quran dan 100 markas mahir Quran, pembangunan markas Quran. Nah, ini mahir Quran. Jadi beliau Syekh Ali Jaber datang ke Malang ini dengan membawa program. Beliau ingin mempunyai 100 markas di seluruh Indonesia dan kebetulan Malang belum ada. Jadi seperti itu. Jadi di Manado ada, di Jawa Tengah ada, di ini ada. Beliau itu tujuannya untuk safari dakwah agar dakwahnya beliau dan pondok penghafal Al-Qur'annya ada di mana-mana, seperti itu. Itu yang ingin diprogramkan di safarinya. Nah, makanya dari itu di Malang ini kita bantu untuk dakwahnya beliau di masjid-masjid dan nanti pastinya Mas randonnya lagi Mas. Nanti akan randon yang tadi. Nanti kan ada kotak infak keliling. Nah, ketika bahas program nanti akan ada galang donasi. Dan galang donasi itu diperuntukkan itu tadi 100 markas Syekh Ali Jaber. Jadi kami sampaikan dari awal bahwa masjid ataupun komunitas yang berketepatan beliau ngisi tidak perlu mengeluarkan kafalah beliau, memberikan kafalah tidak perlu. Karena yang disyaratkan di sini adalah satu, masjid yang ditempati bisa memobilisasi jamaah yang banyak, satu. Yang kedua, bersedia kotak infak atau donasi hari itu di kajian itu 85% masuk di timnya Syekh. Insya Allah ini sudah kami sampaikan di beberapa masjid yang sudah kita temui satu persatu. Insya Allah yang ini sudah disetujui karena sebelum kami melobi, sebelum kami ngedilkan dengan pihak masjid ataupun takmir, pasti kami jelaskan itu tadi. Ketika itu sudah lolos semua, langsung kami setorkan jadwalnya, seperti itu. Jadi itu hanya pengingat saja bahwa nanti hasil berapapun hasil di kajian itu, entah itu 50 juta, entah itu 20 juta, ataupun hanya sebesar 1 juta di kajian itu, tidak masalah, akan di 80%-nya masuk di timnya Syekh Ali Jaber namanya MDN ini, yang 15% nanti dibagi pihak masjid dengan kami, seperti itu. Nah, untuk itu, ini ada namanya surfa keliling. Nanti entah itu pakai kota, entah itu pakai surban, itu kami sudah komunikasikan dengan tim timnya Syekh Ali Jaber. Untuk beberapa masjid ada yang bantu mau mengelilingkan kotak infaknya. Ada yang masjid diserahkan ke panitia, masjid tidak menyediakan kotak infak, jadi ada surban yang keliling seperti itu. Itu ada. Jadi nanti insya Allah nanti
dari beberapa masjid itu sudah MOU dengan kami, ada mungkin majelis Riyadul Jannah, itu kita serahkan semua pengedaran kota infak kita serahkan ke teman-teman Riyadul Jannah, nanti dibantu mengelilingkan, nanti dihitung bareng dengan teman-teman MDN seperti itu. Nah, ada beberapa masjid yang wis Mas main atur ae kota infake, ada yang seperti itu. Nah, jadi terus kemudian nanti setelah ada survei keliling, nanti akan ada komitmen galang dana seperti itu. Komitmen galang dana ini ada seperti lelang buku sama lelang mood. Mood itu alat untuk mengukur beras. Jadi nanti di sesi yang ini ketika saya sudah ceramah, terus kemudian ada nanti penyampaian program, terus kemudian kotak infak keliling, nanti ada komitmen galang dana. Komitmen galang dana ini tadi saya akan membawa buku. Ini ada buku yang saya karang, ini ada itu tadi alat ukur mood. Yang mau membeli buku ini dalam artian bahasa kasarannya, yang mau membeli buku ini harganya 2 juta, silahkan siapa saja yang mau maju. Ada beberapa jamaah yang maju dengan dikasih buku ini, difoto dengan sehnya, nanti komitmen namanya siapa, nomor teleponnya berapa, mau komitmen transfer berapa. Untuk harga yang ditawarkan beliau, untuk kita tidak berbicara bisnis, cuma ini namanya karena program beliau kita memang harus sampaikan seperti. Jadi buku yang dikarang beliau itu harganya 2 juta kalau mau mendapatkan bukunya dan foto dengan beliau, dan ada mood itu tadi harganya 3 juta. Nanti saya tunjukkan fotonya, terus kemudian masuk di randonnya, insya Allah sudah paham ya. Terus kemudian kami sampaikan kepada beberapa masjid yang mempunyai acara sebelum Syekh datang, monggo diselesaikan terlebih dahulu. Mungkin contoh di Majelis Ar-Ridwan ada sholawatan dulu, ada ini. Insya Allah sudah kami sampaikan diselesaikan dulu di Majelis Ar-Ridwan ya, diselesaikan dulu. Nanti Syekh naik langsung mauidhah hasanah seperti itu, langsung ceramah, terus langsung ada program ini tadi. Nah, kemudian di masjid mungkin di UBK mau ada acara dengan santri-santri pondoknya, santri-santri pondok tahfidznya, monggo mau ditampilkan seperti apa, yang penting nanti Syekh datang acara sudah selesai seperti itu. Karena terjadi beberapa kejadian Syekh datang acara dari masjid itu belum selesai, akhirnya mundur dan menggeser waktu yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi memang harus on time, insya Allah Syekhnya datangnya on time. Yang perlu diperhatikan adalah kesiapan dari masjidnya. Ketika ada acara monggo kita tidak batasi, cuma ketika Syekh jadwalnya jam 9, jadi otomatis jam 9 acara di masjid tersebut harus selesai, seperti itu. Ini kami sampaikan, bukan kami yang membuat, tapi ini sudah termasuk di SOP ini. Untuk random, ada yang ditanyakan? Aman ya? Ya, Pak Kurnia. Oke. Oke. Jadi ini random pembukaan Syekhnya datang. Ya mungkin nanti sebelum itu ada MC yang mau membuka terlebih dahulu, terus kemudian acaranya pondok, monggo silahkan. Nanti Syekhnya datang, dibuka lagi, mungkin menyambut assalamualaikum Syekh dan lain sebagainya, terus kemudian baru tilawah. Nanti ketika tilawah itu muridnya santri dari pondok, monggo dikenakan. Itu tadi yang baca santri kami Syekh mau didoakan dan lain sebagainya. Nah, itu monggo juga disampaikan agar santri-santri yang ada masjid yang ada santri pondoknya biar semangat seperti itu. Jadi semua bisa memberikan manfaat seperti itu. Ada lagi? Nggih, monggo Pak Agus. Ya, saya sampaikan dari awal karena kondisi Syekh yang ada kejadian kemarin, makanya di beberapa masjid
update yang sebelumnya Syekh ada kecelakaan, kita ada beberapa masjid yang ketika ngisi maghrib, ngisi isya, ngisi subuh itu kita setorkan untuk menjadi imam. Terus kemudian dengan berkembangnya waktu dan informasi, untuk semua masjid beliau tidak berkenan untuk mengimami karena satu memang kondisi badannya yang ini kan masih dalam proses pemulihan, itu mohon dimaklumi dari semua masjid, beliau tidak berkenan untuk mengimami sholat apapun. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih sudah ditanyakan tadi, hampir lupa. Jadi itu tadi sudah disampaikan dari awal, karena ini memang sudah keputusan dari beliau sendiri, kami tidak bisa melobi dan lain sebagainya. Tapi nanti jika di salah satu masjid beliau berkenan, ya alhamdulillah seperti itu. Itu asli dari syekhnya dan timnya. Insya Allah syekh sholat sudah ada di tempat. Ya, jadi makmum. Ya. Kami tidak bisa menyampaikan harus menjadi imam, harus tidak dan lain sebagainya, karena keputusan dari teman-teman MDN, informasinya langsung dari syekhnya, beliau tidak berkenan. Jadi kami kembalikan lagi kepada syekhnya senyamannya mungkin, seperti itu. Sampun, ada yang tanya lagi mungkin sebelum masuk? Nggih. Ini konsumsi syekhnya atau konsumsi peserta? Nah ini juga ya, ini juga yang kedua yang ingin kami sampaikan. Kami sudah berusaha melobi beberapa kali. Kita lihat randon, ketika ada randon yang masih panjang, contohnya Mas masuk di randon tadi Mas, di jadwal poster. Contoh mungkin Masjid At-Taqwa dengan Masjid Al-Waqar kan berdekatan waktunya. Itu beliau tidak mungkin transit seperti itu. Tapi dari timnya, ini kan sudah terjadi seperti ini, jadwal sudah paten. Dari tim update-nya terakhir untuk jamuan monggo disiapkan di setiap masjid. Nanti Syekh mau transit atau tidak itu tergantung syekhnya, kondisional seperti itu. Yang penting monggo disiapkan dari masjidnya, kemudian sudah dibesarkan hatinya, nanti syekh mampir atau transit tidak transit itu tergantung syekhnya. Kami tidak bisa memaksa syekh ke sini. Kami sudah coba melobi, ada contohnya dari Masjid Araya, Masjid Muhajirin Araya ke Masjid Umar bin Khattab ke Kepanjen. Itu dari subuh ngisi mungkin nanti sampai 6:30, terus kemudian di Kepanjen nanti mulainya jam 9, tapi di poster tercatat jam 8. Itu memang sudah SOP dari sana, jadi seperti itu. Jadi nanti syekhnya naik itu jam 8, tapi di poster agar jamaah sudah datang itu jam 8. Nah, seperti itu. Dan itu kan masih ada waktu, itu kami tawarkan bahwa apakah berkenan jika syekh di sela-sela Masjid Muhajirin dan Umar bin Khattab sebelum ini kan Muhajirin di area sini, nanti Masjid Muhajirin di area sini, nanti akan langsung menuju ke Umar bin Khattab, kan perlu sarapan. Kami sudah tawarkan sebaik mungkin, senyaman mungkin Syekh datang di mana, hotelnya di mana, kita siapkan di mana. Sampai detik ini jawabannya tetap beliau tidak sarapan, seperti itu. Beliau jarang sarapan, jarang makan, cuma disampaikan, Mas kalau memang mau dijamu, mungkin di mobilnya bisa dikasih buah biar bisa dimakan di dalam mobil. Itu saja garis bawahnya. Yeah.
Jadi hal-hal seperti itu sudah masuk di SOP di pemberitahuan dari awal. Jadi Syekh tidak berkenan, ini bukan kita Syekh anti dengan ini, bukan. Kita memahami sebelum kejadian ini, Syekhnya seperti biasa. Tapi dengan adanya kejadian ini mungkin dari timnya sendiri, dari asistennya, dari timnya yang membawa ini ada penjagaan khusus, ada penjagaan ketat seperti itu. Jadi kami sami'na wa ata'na, meskipun nanti di satu titik beliau datang ngisi, setelah ngisi langsung ke mobil, ya monggo, keridoannya seperti itu, lapang dadanya, yang penting beliau sudah menyapa jamaah dengan mauidhah hasanah seperti itu. Jadi kami nanti kalau ada apa-apa, loh mas, sayangnya kok nggak jadi transit di kami sudah siapkan dari awal gini. Nah, kami informasikan dari sekarang, kondisional semuanya. Sehnya ketika capek ya akan mengisi, transit mengisi. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang mau disiapkan dari awal, monggo silahkan. Tapi harus berbesar hati. Nanti ketika Syekh tidak berkenan untuk untuk singgah, untuk hanya transit sebentar, itu kami sampaikan dari awal untuk berlapang dada di situ. Jadi seperti itu. Tapi nanti bisa dikomunikasikan langsung. Kalau kami tidak mempunyai wewenang, Syekh nanti di di tempat ini transit ya di sini, kami tidak punya wewenang itu. Tapi nanti ketika di hari H di majelis A tersebut atau di masjid A, monggo silakan pihak tamir menghubungi asistennya, mas nanti Syekhnya istirahat di sini ya. Oh ya, nah, seperti itu. Pokoknya dari sekarang bisa disiapkan transitnya seperti itu aja. Mungkin hanya duduk sebentar ngobrol sebelum ketika MC pembukaan terus tilawah kan pasti butuh waktu. Nah itu mungkin transit sebentar, nanti setelah itu ketika waktu dan tempatnya dipersilahkan pasti Syekhnya akan naik seperti itu. Itu mungkin transitnya seperti itu. Kalau untuk ramah tamah terus kemudian itu yang disampaikan dari awal dulu bulan Agustus beliau, karena kalau ramah tamah mungkin ya kebanyakan dari ini agak lama seperti itu. Nanti banyak jamaah yang minta foto dan lain sebagainya. Meskipun panitia sudah mengkondisikan sedemikian rupa, ditutup pintunya dan hanya jamaah yang hanya pengurus yang bisa masuk, itu pasti nanti akan terjadi banyak orang yang masuk itu. Ya itu nanti insya Allah kondisional kalau itu. Kami hanya menyampaikan SOP itu tadi, itu semuanya kondisional seperti itu. Ada lagi? Ya silakan Pak. Jadi kami sampaikan, karena di setiap masjid ini lokasinya berbeda, tempatnya berbeda, ada yang halamannya luas, ada yang masjidnya luas, halamannya kecil dan lain sebagainya. Kebetulan di Riyadul Jannah ini sudah kita survei dan tempatnya luas dan lain sebagainya. Itu nanti kan sudah dijelaskan sama jenengan kemarin, Syekh masuk mobil langsung ke dalam, nanti di dalam langsung timnya akan mengamankan, nanti diantar ke panggung seperti itu. Nah, terkait nanti di panggung karena ini pakai panggung yang luas di luar, mungkin nggak apa-apa nanti ada pengamannya sendiri, nanti pengamannya dari saya akan naik seperti itu. Jadi sekali lagi itu nanti mau disiapkan terlebih dahulu, nanti keamanan yang sudah disiapkan di tempat, nanti ketika keamanannya Syekh minta, mas
di sebelah sana saja, itu monggo ya, kita harus sami'na wa ta'na seperti itu. Jadi mungkin ketika dirasa cukup di atas panggung sudah cukup dengan keamanan yang disediakan panitia lokal, insya Allah timnya nggak akan naik. Tapi ketika sudah dirasa cukup, dirasa kurang, itu akan disuruh naik seperti itu. Jadi kondisional sekali lagi. Tapi tetap dari pihak panitia lokal tetap memberikan keamanan seperti itu, karena kita tidak tahu jamaah sekitar ataupun jamaah yang hadir itu siapa. Nah seperti itu. Tapi untuk dari timnya sendiri insya Allah ada seperti itu. Ada lagi? Nggih. Nggih. Ya. Jadi untuk keamanan tadi ada dari FPI, dari BAT, terus kemudian dari JAS ya, terus dari Sabab. Nah, itu kami serahkan kepada teman-teman keamanan sendiri. Contoh tadi saya sudah sampaikan bahwa teman-teman FPI sudah store kepada kami bisa menjaga di sini Mas, kami bisa menjaga di sini, di titik ini kami mohon maaf di sini tidak bisa jaga ada acara ini. Kami turunkan personil segini, segini, segini. Nah, itu jadi nanti di setiap masjid, seumpamanya dari FPI, Mas, kami FPI semua titik kami turun, itu. Ya monggo silahkan. Mas, kami dari BAT semua titik turun, monggo. Mas, kami dari Banser semua turun, monggo silahkan. Nah, itu langsung dikomunikasikan di grup nanti agar tidak terjadi timpang tindih seperti itu. Terus kemudian nanti mungkin di Pak Budi di Dengkol, Mas, di sini insya Allah sudah aman dari Banser semua. Jadi dari luar kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada insya Allah kita sudah siap. Monggo silakan disampaikan sedetail itu. Kalau di RJ Satgas kami ada 1000, nah monggo silakan dikerahkan semuanya. Jadi tetap apa yang menjadi kebiasaan tetap dilakukan. Cuma yang kami informasikan untuk sehnya pribadi sudah punya keamanan, itu saja. Mau nanti mau di pintu, mulai dari pintu depan sampai belakang mau dikasih pagar, ini monggo silakan. Nah seperti itu. Karena situasi dan kondisi di tempat tersebut hanya pengurus tersebut yang mengetahui bagaimana alur masuknya jamaah, masuknya syekh dan lain sebagainya. Terus kemudian ketika membahas alur dan keamanan, mohon nanti di setiap tempat transitnya syekh ataupun tempat syekhnya naik ataupun ngisi, nanti mohon diberikan jalan sendiri agar tidak campur dengan jamaah seperti itu. Contoh ketika mau ngisi di sini, saya harus bongkar jamaah ini. Nah, ketika memang kondisinya masjid itu harus seperti itu, ya ini diberikan jalan di polis lane kanan kiri, syekhnya aman masuk seperti itu. Jadi itu kondisional juga. Jadi atau dilewatkan pinggir seperti apa, atau dilewatkan pintu ruangan takmir seperti itu juga bisa. Jadi tidak perlu untuk diberikan ini khusus, tapi harus ada jalurnya sendiri seperti itu agar tidak bertabrakan dengan jamaah seperti itu. Kalau semuanya contoh di masjid ini ada ruangan itu yang bisa lewat belakang, ya sudah dilewatkan belakang seperti itu. Kan memang ada beberapa masjid yang ada ruangannya seperti itu. Ada lagi? Dapil sendiri atau event-event yang askar itu harus? Untuk mobile itu jadi seperti ini. Kami mungkin gambarkan di sini sehnya, ini pengamannya. Ini pengamannya nanti akan ada di belakang. Nah, ini jalan yang dilewati, sterilkan dari jamaah seperti itu. Entah itu mau dikasih polis lane, dikasih rafia. Ini amankan jalan ini. Jangan bilang ke jamaah jangan diduduki atau dikasih di ini. Biarkan nanti semuanya syekh dari depan mau masuk sini, amankan jalan dari situ dikasih rafia atau seperti apa. Nah, untuk keamanan dari tim lokalnya silakan mencar di masing-masing atau mengikuti. Nah. Oh, nggih. Nggih. Jadi contoh
mungkin di Atakwa ada teman-teman FPI 10, BAT 10 dan lain sebagainya. Ketika mau mobile ke Al-Waqor, monggo ngikuti di belakangnya menjadi patwal dan lain sebagainya seperti itu. Atau dipencar, sudah ada yang standby di sana, ada yang mengikuti mobilnya. Tapi kemarin kami pengalaman yang coba mengikuti alurnya yang beliau ke Malang pertengahan September, itu ada patwalnya. Jadi mobil patwal di depan, terus kemudian mobil sehnya, di belakang mobil krunya, seperti itu. Di belakang masih ada yang mengikuti. Nah, ketika itu tim keamanan monggo mengikuti silakan, enggak apa-apa, enggak mengikuti enggak apa-apa, karena sudah ada timnya sendiri, seperti itu. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada tim teman-teman keamanan, monggo seperti apa enaknya, seperti itu. Mau diikuti monggo, mau ditunggu di tempatnya yang mobile itu monggo, seperti itu. Ada lagi? Ya, bentar ya. Terkait masalah keamanan, berhubung lingkar pertama keamanan benar-benar dari syekhnya, pihak syekhnya, kira-kira ada dari pihak sana kira-kira ada rekomendasi tidak, kayak seumpama syekhnya mengisi di saf pertama, perlu berapa saf yang dikosongkan untuk supaya nyamannya syekh bagaimana, seperti itu. Terima kasih. Kalau untuk itu, syekh duduk di sini, terus kemudian depannya harus berapa soft terus baru diisi, itu sampai sekarang belum ada hal seperti itu. Jadi yang penting nanti syekhnya yang dibutuhkan di setiap tempat adalah ada meja, ada kursi. Sudah ada meja, ada kursi, samping kanan kirinya pengaman dari beliau. Di ruangannya ini mau ada yang mengamankan ataupun tidak, yang penting di dalam sudah ada timnya. Mau di pintu ada dari lokal, mau di parkiran itu sudah ini. Nah seperti itu. Sudah Mas ya. Ada lagi? Oke, dari Masjid Al-Ikhlas. Sedikit ini kan kondisi lagi pandemi ya. Apakah sudah ada pemberitahuan ke Satgas COVID misalkan seperti itu, jangan sampai nanti sudah jamaah berkumpul banyak tiba-tiba Satgas datang, kan nggak enak kesannya, nanti umat muslim ini kesannya kan tidak patuh terhadap protokol atau apakah itu sudah oleh panitia sudah dipersiapkan, mungkin itu. Tes. Kalau sama saya jawab. Oh, bentar ya, saya jawab dulu yang tentang COVID tadi. Jadi karena di masa pandemi seperti ini, makanya ketika kemarin ada syekh ke Malang, kami yang akan menghandle di bulan Oktobernya, kami ngikuti seperti apa ini. Nah akhirnya kami tanyakan, yang penting ada perizinan dari bukan perizinan, pemberitahuan kepada Kapolres dan Kapolresta setempat. Itu insya Allah. Dan kemarin di Malang ini syekh langsung diundang ke Pak Wali Kota. Jadi seperti itu. Jadi terus untuk kedatangan yang kedua ini ke Malang, beliau juga ada jadwal tidak masuk di sini. Di sela-sela ini mungkin nanti ada, tapi di catatan mereka ada. Ini kan ada duha sampai pada isya. Itu kan masih ada waktu panjang. Nah, itu jadwal beliau ada di Turen. Itu kemarin ada masjid pada asar, Masjid Al-Azhar Turen, tapi karena kondisinya tidak ini, ada beberapa hal yang ini akhirnya di cancel, dan beliau beliau silaturahmi di rumah Bapak Sanusi, seperti itu. Jadi alhamdulillah syekh ini diterima di semua kalangan, dan ini di Malang beliau silaturahmi di rumah Pak Wali, di kabupaten beliau bersilaturahmi di rumah Pak Sanusi. Insya Allah ketika sudah dalam tanda kutip ya, ketika bersilaturahmi, sudah ada jadwalnya silaturahmi di rumah bupati atau wali kota, insya Allah untuk hal yang ditanyakan tadi insya Allah sudah aman, seperti itu. Yang penting saya sudah sampaikan dari awal, mematuhi protokol kesehatan, dan untuk mepet dan tidak mepetnya soft dan lain sebagainya kita serahkan kepada pihak masjid, seperti itu, seperti apa kebiasaan. Yang penting disampaikan bahwa untuk protokol kesehatan dari rumah sudah suci, terus kemudian memakai masker, terus nanti panitia menyediakan cek suhu, terus kemudian masker dan lain sebagainya disiapkan. Mohon untuk setiap masjid atau masjid taklim masker, hand sanitizer, kemudian termogan disiapkan untuk mengantisipasi, untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan, seperti itu.
Ada lagi? Untuk keamanan, ini kan izin mungkin sudah masuk ke Polres ya. Nah, apakah nanti dari aparat keamanan Polres itu banyak diterjunkan juga ke lokasi-lokasi yang akan didatangkan Syekh? Mengingat juga kemarin sebetulnya kami juga didatangi dari Kanit Intel dari mana Polsek Blimbing. Mungkin berkaitan dengan ini, cuma nggak ketemu saya aja gitu. Terus yang kedua, kira-kira mobil yang digunakan Syekh sama timnya itu berapa? Karena kita juga harus mengkondisikan lahan parkir yang mau ditempatin oleh Syekh dan timnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agus untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama saya ingin jawab pertanyaannya tadi terkait apa Pak? Yang pertama? Jadi dari awal kita memang kebingungan untuk gimana ini surat ini harus ditaruh di mana dan mana. Alhamdulillah ada beberapa kenalan, Mas sudah buat satu surat di belakangnya kasih randon ini. Ada mungkin contohnya ya? Enggak ada. Jadi coba tampilkan suratnya Mas. Jadi surat izin kepada Kapolresta Malang untuk perizinan kajian takbir akbar Syekh Ali Jaber, dan di belakangnya kita diberi saran untuk menampilkan semua ini, menampilkan semua randon. Alhamdulillah kita sudah penuhi dan kita kirim ke Kapolresta sudah kita kirim. Dan nah ini coba besarkan Mas suratnya, yang atas suratnya dulu. Seperti ini, pemberitahuan, sifatnya pemberitahuan safari dakwah kajian takbir akbar kepada Kapolres Kabupaten Malang. Kapolres ini yang tadi pagi saya kasihkan kepada Bapak Karin yang membantu memberikan di Kapolres Kepanjen. Nah, yang masuk di Kapolres Kepanjen untuk jadwal yang kami randonkan ada 3, Singosari, Dengkol, Dau, Pondok Darul Fikri, terus kemudian BK. Nah itu yang masuk di Kepanjen, lainnya masuk di Kapolresta seperti itu. Alhamdulillah itu sudah kami penuhi, kita sampaikan kepada Kapolres dan Kapolresta, dan kemarin juga ada saran sampaikan kepada polsek-polsek polsek-polsek wilayahnya. Nah diberi saran nggak usah Mas, cukup satu ini sudah mewakili semuanya. Nanti ini Kapolres atau Kapolresta akan memerintahkan Kapolsek untuk menerjunkan timnya masing-masing seperti itu. Jadi insya Allah nanti di setiap masjid ada dari Kapolsek yang diterjunkan untuk membantu mengamankan kajiannya Syekh Ali Jaber. Jadi alhamdulillah karena Syekh Ali Jaber ini ulama yang merangkul semuanya. Alhamdulillah untuk keamanan insya Allah aman seperti itu. Insya Allah aman. Untuk masalah perizinan, untuk pemberitahuan itu insya Allah aman seperti itu. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Oh iya. Jadi untuk parkir mobil timnya Syekh itu satu pasti mobilnya Syekh, kemudian dari MDN itu ada. Jadi satu dari Syekh, satu dari MDN, satunya patwal di depan. Nah biasanya 3. Yang kami alami dulu 3. Jadi dua yang inti 2. Jadi dari timnya Syekh sendiri sama asistennya, satunya dari Majelis Duha Nasional itu tadi, dan sisanya nanti dari kami. Kami dari Jazirah United ada 2, satu tim ikhwan, satu tim akhwat, seperti itu. Jadi nanti yang perlu diprioritaskan adalah parkirnya Syekh sama parkirnya MDN. Insya Allah nanti kalau kami, insya Allah kalau ada ya alhamdulillah, kalau tidak ada kita parkir di yang sudah ada seperti itu. Itu untuk tempat parkirnya. Nanti coba kami tanyakan berapa timnya, soalnya kan beragam. Soalnya ini
tim gabungan, ada yang berangkat dari Jakarta, ada yang berangkat timnya, ada yang berangkat dari Jawa Tengah, sehnya langsung datang dari mana ke mana. Nah itu juga bertemu di Bandara Abdurrahman Saleh. Dan alhamdulillah ketika ada IO-nya seperti ini, kita tidak perlu kerepotan menjemput dan mengantar, harus mengantarkan ke hotel dan lain sebagainya, dari titik A dijemput oleh titik B, alhamdulillah tidak. Jadi semuanya dihandle oleh Majelis Duha Nasional, makan, jamuan dan lain sebagainya dihandle mereka. Karena mereka yang tahu sudah 1 tahun ini safari dakwah dengan Syekh Ali Jaber seperti itu. Jadi mungkin nanti ketika di tengah-tengah ada Syekh minta minta minum apa, itu kami juga belum sampaikan Syekh seperti apa, mau minum apa, itu kondisional saja. Mungkin minum teh hangat atau jahe atau air putih. Nah itu mungkin bisa disiapkan seperti itu. Ada lagi? Jadi untuk saya ulangi lagi, kuota infak nanti langsung dari teman-teman MDN sendiri. Itu yang perlu kami tekankan. Nanti panitia lokal yang ibu-ibu ataupun yang bapak-bapak mau membantu menghitung, monggo silakan, bisa disaksikan. Nanti hasilnya berapa, nanti 85%-nya untuk mereka, seperti itu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Mas bukakan rando. Nah ini foto tadi Mas. Foto yang sama ini. Ada nanti momen seperti ini, seperti itu. Ada yang momen seperti ini ibu ini ketika kajian berlangsung, setelah kajiannya selesai, terus kemudian ada timnya yang menjelaskan seperti saya ini, monggo silahkan yang mau membeli bukunya Syekh silahkan, atau mau silahkan monggo maju. Nah, nanti dari tim Hijrah United yang kami bawa itu tugasnya untuk membantu timnya dari Majelis Duha ini untuk membantu mencatat. Namanya ada beberapa orang maju dicatat, nanti maju satu-satu seperti itu. Itu mohon dimaklumi ketika nanti ada sesi seperti ini. Seperti itu. Tapi ada beberapa majelis yang sudah kami komunikasikan tentang ini, sudah ada. Jadi seperti itu. Kalau di masjid-masjid yang umum tidak insya Allah nanti ada sesi seperti ini. Itu mohon dimaklumi seperti itu. Tapi kami komunikasikan kepada semua masjid untuk jamaah laki-laki dan perempuan bisa dipisah sedemikian rupa, seperti itu. Kami sampaikan seperti itu karena itu sudah peraturan dari syekhnya harus memang benar-benar dipisah seperti itu. Entah itu jalurnya seperti apa nanti bisa dikondisikan seperti itu. Dan kami sampaikan di masjid harus pakai LCD, penambahan sound, pakai kipas angin. Itu kami kembalikan lagi kepada pihak masjid. Kalau memang dibutuhkan ada LCD seperti ini, monggo silahkan. Kalau perlu penambahan sound di luar, monggo silahkan ditambah. Yang mengerti keadaan masjid tersebut itu pihak takmir sendiri. Mungkin seperti itu nggih ya? Nggih. Pemaparan program perlu seperti itu. Jadi nanti ada timnya yang menyampaikan pakai LCD. Itu ada yang ketika memang kondisinya tidak kondusif atau seperti apa, langsung seperti itu, langsung menyampaikan seperti ini programnya Syekh, seperti ini, seperti itu. Ada lagi? Nah, Mas, random lagi Mas. Jadi kajian semuanya total kurang lebih seperti subuh, ketika beliau mengisi subuh berarti kan mungkin beliau baru ngisi jam 5 lebih 10 mungkin 5-10 baru pembukaan MC, pembacaan ayat, sampai mungkin nanti mentok 6:30. Berapa itu? 2,5 jam mungkin ya. Jadi khusus Syekh menyampaikan materi itu 1 jam.
Nah, jadi mungkin nanti ketika ada pembukaan MC, sambutan, terus pembacaan ayat suci Al-Qur'an itu mungkin durasinya bisa 20 menit atau 30 menit, 20 sampai 30. Nah, kemudian 1 jam berikutnya itu khusus untuk syekhnya sendiri menyampaikan ini. Nah, nanti ketika ada jamaah yang tanya, ada jamaah yang mungkin namanya juga mubalek, pasti tidak bisa harus pas 1 jam, kan tergantung materi yang disampaikan. Nah, itu yang penting tadi ada durasi kurang lebih 1 jam untuk syekhnya, 1 jam untuk programnya, seperti itu. Nanti itu tapi semuanya kondisional. Ketika contoh ini di komitmen galang dana, contoh di masjid Muhajirin disampaikan mulai dari sekarang. Insya Allah nanti di syekh ketika kajian di sini akan mengadakan komitmen galang dana, lelang buku dan mood. Siapa jamaah yang mau nanti mendapatkan bukunya syekh, ditulis saja. Oh saya. Nah nanti ketika hari H timnya menyampaikan, sudah tinggal maju, nggak usah nyari orang lagi, seperti itu. Jadi itu efisien waktunya lebih cepat, seperti itu. Jadi bisa dikondisikan mulai dari sekarang, siapa dari pihak masjid ataupun jamaah yang ingin membeli buku atau moodnya dari Syekh Ali Jaber, seperti itu. Jadi bisa dikondisikan. Ada yang seperti itu, terus kemudian ada yang spontanitas dan lain sebagainya. Ada lagi? Alhamdulillah untuk tema kita sudah dapat, semuanya sudah kita buatkan tema. Khusus kemarin Masjid Al-Waqor saja yang request tema seperti itu. Tapi untuk lainnya saya bacakan hari ini temanya. Sudah. Kalau untuk semuanya karena ini waktunya sudah dibuat sudah dibuat oleh timnya. Jadi kemarin Mas Rendi untuk temanya dikasihkan teman-teman di Jalan United saja agar semuanya bisa diinikan. Kita sesuaikan dengan masjidnya dan ininya. Nah ini ada, saya bacakan. Di rundown yang saya kirim pertama Mas, itu ada judulnya Mas. Jadi sebelum tampil di sini, ini saya bacakan tema untuk Masjid Al-Hikmah Batu. Coba tampilkan yang ini Mas, yang saya kirim, yang ini. Yang ini. Besarkan. Nah, ini buktinya kalau kita di At-Taqwa ba'da subuh. Sudah kita desainkan ba'da subuh, ternyata 2 hari yang lalu dirubah ba'da duhur, seperti itu. Jadi di At-Taqwa, jadi kita ambil tema ukuah dan Al-Qur'an. Karena yang ingin kita inikan adalah ukuah dan
program Al-Quran dari beliau. Seperti itu. Jadi yang ba'da subuh, yang di Masjid Al-Hikmah Batu, kok Al-Hikmah? Ini poster yang lama ya. Sekali lagi ini poster yang lama. Masjid At-Taqwa Batu. Ini poster yang lama, belum yang ada temanya. Sesuai dengan itu, untayan hikmah, ayat-ayat ukuah. Kemudian masjid itu temanya Masjid At-Taqwa ya. Terus kemudian ukuah dan jamaah 2 langkah meraih izah itu Al-Waqar. Terus kemudian Riyadul Jannah. Tadi Riyadul Jannah. Mas coba tampilkan ini. Ada kayaknya. Nah, coba dari At-Taqwa dulu. Nah, ini untayan hikmah ayat-ayat ukuah. Terus kemudian lanjutnya Mas. Ini di Masjid Al-Muhajirin ya. Al-Quran melembutkan hati kepada sesama mukmin. Terus lanjut. Nah, ini untuk majelis Riyadul Jannah. Ini nanti ada revisi lagi untuk fotonya. Bermunajat berdoa untuk keselamatan bangsa dan menyambut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini majelis Riyadul Jannah. Terus kemudian Mas lanjutnya. Nah, ini di masjid di Dengkol. Darul Mutakin Al-Quran datang permusuhan hilang, seperti itu. Terus lanjut Mas di UBK. Lah ini yang di pengaruh Al-Quran terhadap kualitas hati. Terus kemudian lanjutnya Mas. Nah, ini di UBK mendidik anak menjadi penghafal Al-Quran. Jadi temanya kayak di masjid ini kan ada pondoknya, seperti itu kita sesuaikan. Terus nanti saya akan tambahi, ini kan masih belum final. Desain ini belum final. Masih ada beberapa tambahan. Dan juga live streaming dari YouTube, channelnya YouTube Hijrah United. Kami tidak berjanji live streaming di semua tempat karena kami kan tenaganya terbatas. Jadi karena mungkin bisa dipahami bahwa alat-alat untuk live streaming mungkin bisa ngerti sendiri jenengan, banyak ketika harus mobile membawa itu dan memasang lagi di tempat berikutnya itu membutuhkan waktu. Jadi kami nanti akan menentukan titik yang kami live streaming seperti itu. Tapi kami usahakan agar bisa semua seperti itu. Terus kemudian ini nanti file silahkan yang membawa flash disk dibawa. Nanti mau ditambah logo sponsor, mau ditambah siapkan infak terbaik, ditambahkan apa, monggo silakan. Tapi tidak merubah tema dan lain sebagainya, ini tetap ada. Jadi semua masuknya informasi di satu titik ini. Nah, ya ini formatnya Corel Draw 17. Nanti biar diturunkan dulu Mas Alvan, nanti minta bantuannya di save di 14 dulu ya. Agar bisa nanti tidak missing dan seperti itu. Terus kemudian monggo nanti ini kalau mau dicetak jadi baliho, jadi backdrop, ini nanti fotonya bisa diambil. Jadi kami ingatkan sekali lagi, di masjid mau ada backdrop mau enggak kita kembalikan kepada masjid. Mau dicetakkan banner mulai dari Suhat sana sampai ke Panjen, monggo silahkan. Jadi kami sampaikan seperti itu kami bebaskan kepada setiap masjid. Nanti kami kasih filenya, mau ditambah logo dan lain sebagainya, kami bebaskan kepada jenengan semua. Yang penting nanti dari kami format yang muncul di Instagram ketika ada logo di sini itu sponsor seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Oke. Jadi kami jawab dulu. Jadi itu sudah kami pelajari dari awal. Memang di sini beragam. Sudah sampaikan dari awal beragam. Ada yang pure murni masjid, ada yang memang majelis.
kami sudah sampaikan, sudah komunikasi dengan teman-teman timnya Syekh dan alhamdulillah mereka sudah paham. Untuk Riyadul Jannah itu seperti apa konsepnya, Ar-Ridwan seperti apa, itu sudah paham. Alhamdulillah kemarin meskipun ada beberapa perubahan-perubahan sedikit, yang penting dua belah pihak sama-sama nyaman. Syekhnya nyaman, teman-teman Ar-Ridwan ataupun Majelis Riyadul Jannah itu nyaman, seperti itu. Jadi itu sudah dikunci, alhamdulillah sudah dikomunikasikan lebih awal. Makanya saya tadi bilang kami menemui Gus Yoyon ataupun Ustadz Agus ataupun yang lainnya lebih dari 5 kali untuk mengkomunikasikan ini agar tidak terjadi miskomunikasi itu tadi. Di Ar-Ridwan juga sama seperti itu. Tapi di tempat lain karena pure masjid, jadi memang randonya seperti itu. Ada lagi? Nggih. Dari Dengkol ya? Nggih, Ustaz. Nggih. Nggih. Oh gitu. Nggih. Soalnya kami ikuti dari map seperti itu. Nggih. Tapi nanti kami kan pasti kawal. Nah, nanti kami pasti kawal. Terus kemudian di sebelahnya masjid seperti di sebelahnya pasar. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan agar bisa mempersingkat waktu? Ada lagi? Mungkin yang ditanyakan? Ini lagi nanti saya sampaikan yang membawa flash disk bisa di-copy ini dan silakan di-share dan lain sebagainya. Nanti ketika di Instagram kami ada tambahan logo-logo di sini, itu berarti ada beberapa sponsor yang masuk ke kami seperti itu. Jadi nanti kami bebaskan kepada jenengan mau masukkan ini di tempatnya jenengan monggo, mau tidak monggo seperti itu. Ya, coba nanti ya. Nanti untuk lebih detailnya sampai sedetik ini untuk keamanan konsepnya masih seperti itu. Update terakhir dari timnya. Nanti kami akan komunikasikan lebih lanjut lagi apa perlu seperti ini kami nanti sampaikan hasil dari rapat ini. Ya. Ada lagi yang ditanyakan karena waktu sudah semakin malam. Konsumsinya ambil. Cang, Abdul, melok iki. Melok Sopian. Ternyata nom-nom. Yeah. Jadi mungkin nanti langsung saja yang merasa alamatnya kurang lengkap ataupun kurang tepat karena kita bukan dusun di situ, karena mengikuti map. Jadi kita sesuaikan dengan map. Monggo silakan kalau ada memang revisi, nanti langsung akan direvisi oleh Mas Alvan, langsung direvisi di sini, segera langsung di copy ke flash disknya masing-masing seperti itu. Ada lagi sebelum diskusi ini ditutup? Nggih. Jadi sekali lagi untuk keamanan kami tidak bisa memastikan FPI ataupun JAS ataupun harus ada di masjid ini. Itu kami serahkan kepada
ketuanya FPI sendiri, terus JAS sendiri dan sebagainya. Ya tadi saya sebutkan bahwa FPI sudah menyetorkan jadwal ke kami, Mas, kami bisanya tanggal ini sama tanggal ini, jam ini, jam ini. Soalnya kami ada harus ngawal di tempat lain seperti itu. Jadi kami, iya masing-masing seperti itu. Kalau di satu tempat alhamdulillah ada semua alhamdulillah. Tapi di ini mohon disiapkan masing-masing seperti itu. Kami meminta bantuan dari FPI, dari Banser, terus kemudian dari Kokam, dari JAS. Kami sudah menyampaikan surat. Kalaupun toh mereka menurunkan pasukannya alhamdulillah, tidak pun lah kami tidak bisa memaksa seperti itu. Takutnya kalau kami memaksa di hari itu, di tanggal itu ada jadwal mereka harus mengawal. Contoh kemarin FPI harus mengawal Habib siapa? Di jadwal yang kemarin Habib. Nah, ada Habib Syafiq Assegas yang bersamaan dengan jadwalnya Syekh. Nah, otomatis kan karena FPI ini keamanannya untuk mereka, jadi ketika ada jadwal yang bareng seperti ini, mereka mengamankan itu seperti itu. Ya, ada lagi? Ya. Kalau ini sifatnya fleksibel. Contoh, mohon disiapkan tim infak 30 orang. Ini ketika kami ini dari kami bekerja sama dengan pihak masjid seperti itu. Jadi contoh yang saya bicarakan dengan teman-teman Riyadul Jannah, kami tidak ikut-ikut untuk poin yang pertama. Kita serahkan semuanya karena RJ sendiri kan jamaahnya begitu luas. Nah, kami kemarin sudah komunikasi, mohon bantuannya seperti itu. Itu untuk yang titik 1. Yang di tempat lainnya itu tidak harus 30 orang gitu. Nanti ya insya Allah ini fleksibel. Contoh mungkin dari panitia lokal, dari Masjid Muhajirin, ada ibu-ibunya lumayan banyak. Bu, bisa dibantu mengedarkan kotak infak. Nah, seperti itu, fleksibel. Sifatnya fleksibel seperti itu. Tapi nanti di penghitungan monggo dihitung bareng-bareng, monggo silakan. Ya, agar tidak terjadi fitnah seperti itu. Nah, ini menyiapkan meja pemateri, yang itu tadi meja dengan kursi, tidak di mimbar seperti itu. Gelas air mineral tanpa merek dan tisu. Nah, ini semua akomodasi, transportasi dan fee sudah ditanggung oleh Majelis Duha Nasional Jawa Tengah. Nah, tempat kajian sebelum acara dan mobilisasi jamaah. Mohon untuk disiapkan MC dan tilawah. Nah, seperti itu. Kegiatan untuk umum. Nah, dibatasi hijab kanan kiri. Mohon untuk disiapkan tim pagar betis. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Mau di pagar betis mulai dari awal masuk sampai akhir, monggo silahkan. Itu. Yang penting dari beliau sudah ada. Nah, ini perlu dipahami untuk semua tempat takbir akbar beliau. Tidak ada foto selfie seperti itu. Jadi nanti monggo disampaikan kepada jamaah, tidak ada yang menyerobot tiba-tiba selfie seperti itu. Itu karena beliau punya peraturan seperti itu, ya kita harus aminah wa ta'na. Jangan sampai nanti beliau tidak nyaman, apalagi nanti beliau diserobot tiba-tiba jamaah perempuan dan lain sebagainya. Itu kan perlu ada pengamanan seperti itu. Nah, ini yang tadi disediakan LCD proyektor untuk nanti memaparkan program dari timnya yang dibawa oleh Syekh Ali Jaber seperti itu. Nggih. Jadi gini, kan tadi insya Allah ini sudah masuk grup semua ya, tinggal ahli kelas belum kita masukkan grup karena masih tadi sore konfirmasinya. Jadi nanti mohon yang berada di grup untuk selalu aktif ketika di jadwalnya masing-masing. Contoh di hari Senin di mana saja, mohon untuk aktif. Jadi contoh saya sudah hampir di Masjid At-Taqwa, semuanya sudah siap. Nah, nanti kita siarkan. Nah,
Ketika saya sudah selesai, saya sudah masuk mobil, kita sampaikan di grup, saya menuju tempat berikutnya Masjid Al-Waqor, sudah seperti itu. Jadi nanti tim dari masing-masing tempat sudah standby untuk menyambut beliau. Entah itu nanti jalan yang tadi saya sebutkan, terus keamanan yang tadi, keamanan lokal tadi mau ada pagar betis dan lain sebagainya, tempat transitnya untuk menunggu MC ngomong terus kemudian belum naik, itu dikondisikan seperti itu. Insya Allah nanti komunikasinya lewat grup, seperti itu. Kenapa? Monggo, nanti yang penting mungkin ada lebih dari satu aja, lebih dari mungkin maksimal 3. Soalnya ketika satunya nggak balas, biar satunya bisa segera balas seperti. Dan diharapkan apapun nanti yang ingin ditanyakan ketika sudah forum ini, monggo ditanyakan. Yang sudah dibahas ini tidak ditanyakan lagi seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang tadi lupa ditanyakan, ketika tidak ingin disampaikan di grup, monggo dijapri saya seperti itu. Ada lagi? Oke. Jadi ketika saya tadi jelaskan untuk coba Mas, itu agak naik. Survak keliling. Jadi ada sesinya sendiri nanti. Untuk kotak infak mau keliling, mau kemana, ada sesinya. Nanti dipandu sama pembawa acaranya dari timnya, seperti itu. Jadi ketika beliau memaparkan program seperti ini, nanti setelah memaparkan, pasti nanti akan dipandu, monggo bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk program ini silahkan. Nah nanti timnya baru keliling, seperti itu. Nanti timnya yang pasti dari kami ada. Nanti kalau memang kondisionalnya jamaah itu banyak, kami meminta bantuan kepada panitia dari masjid tersebut. Tapi dari kami siapkan untuk survei keliling ini tadi itu. Jadi di perempuan ada, di laki-laki ada, seperti itu. Ada lagi? Mohon teman-teman bisa dibantu konsumsinya diedarkan. Kalau mau dimakan di sini monggo dibawa pulang monggo. Konsumsinya monggo dibagi, tapi catatannya tidak dimakan di masjid, bisa di ruangan sebelah atau di halaman depan seperti itu. Jadi kalau mau karena sudah malam mau dibawa pulang ataupun dimakan di ruangan sebelah yang sudah disediakan atau di depan, monggo silahkan seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang mau tadi yang mau revisi alamat silahkan maju. Ya, alamat yang tidak lengkap ataupun yang mau direvisi, monggo silahkan. Kalau untuk tema sudah tidak bisa dirubah karena sudah disetor ke pusat seperti itu. Insya Allah nanti pembahasannya sekitar Al-Quran karena beliau kompetennya di bidang Al-Quran. Oh iya. Kalau untuk ini nanti saya kirim di grup ya. Ini saya nanti kirim di grup agar semuanya dapat, tidak perlu ngopi di sini. Mas langsung dibuka korelnya saja. Serahkan Mas Irfan aja wis. Mas Alvan. Korelnya tadi bisa dibuka, terus kemudian revisi. Monggo bagi masjid alamatnya yang masih belum benar atau masih kurang tepat. Serah Mas Arfan. Masnya dia Ini tas deh. Iki. Ya ono meja. Saya lagi sampaikan, monggo silakan yang mau mengopi poster tadi. Mau dicetak banner, mau dicetak X banner, mau dicetak berapa kali berapa, kita sudah siapkan
desainnya, untuk ukurannya monggo silakan dirubah sendiri seperti itu. Insya Allah dari setiap masjid insya Allah sudah ada yang berkompeten ya. Ataupun nanti bisa agar tidak repot kami siapkan Google Drive, nanti kita taruh di grup, bisa di-download masing-masing seperti itu bisa, untuk lebih simpelnya. Mungkin lebih simpelnya biar ini diedit, ada sedikit-sedikit yang salah, nanti insya Allah malam kami taruh di Google Drive, nanti bisa di-download sendiri-sendiri. Mungkin seperti itu lebih simpelnya ya. Dan sebelum acara berakhir, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Azhar dan DKM Masjid Mujahidin. Semoga nanti kita ke depan bisa mengadakan kajian di sini, insya Allah. Terima kasih banyak. Masjid Al-Ikhlas. Terima beres. Jangan nanti sampaikan apa yang tadi saya sampaikan bahwa saya sudah siap. Monggo silakan yang mau menikmati hidangannya bisa di luar, sudah disiapkan tempat sama Mas Azhar. Mas Azhar salah satu tim Hijrah United juga. Insya Allah nanti di beberapa tempat akan ada bazar yang diadakan oleh teman-teman pasar muamalah jika waktu dan kondisinya memungkinkan seperti itu. Pasar muamalah di beberapa tempat, nanti akan melihat kondisional di beberapa tempat. Pasar muamalah. Ditutup. Cek. Sebelum acara berakhir, ini tinggal ramah tamahnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, jazakallahu khairan kepada semua DKM Masjid
yang berkenan hadir pada malam hari ini, yang ingin kajian Syekh Ali Jaber di Malang ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa bersama-sama semoga apa yang kita rencanakan ini berjalan dengan lancar, karena manusia berencana, Allah yang menentukan. Jadi itu yang kami harapkan. Nanti ada apapun jangan di-share ke tempat lain dulu, tanyakan kepada kami dulu, karena apapun itu yang ada di informasi di luar tanyakan ke kami, nanti kami tanyakan kepada pihak yang yang mempunyai informasi langsung kepada Syekh Ali Jaber, seperti itu. Jadi sekali lagi semoga majelis tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala bisa turun kepada kita semua. Sebelum berakhir kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.